Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat juri lomba debat Syariah Ekonomi Event 2020, yang kami segani tim kontra selaku rekan berpikir kami. Yang saya banggakan pembicara kedua dan ketiga, serta peserta debat yang saya cintai. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salma Tasya Tamimi selaku pembicara pertama dari tim Pro dalam mosi Sistem Ekonomi Syariah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi. Baik Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan latar belakang alasan kami memilih pro pemerintah terkait mosi Sistem Ekonomi Syariah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, menurut M. Amanan, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Artinya, definisi ekonomi syariah menekankan karakteristik komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan menguji kesejahteraan manusia, yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Dewan Juri yang terhormat, definisi yang telah saya jabarkan tersebut meyakinkan kami bahwa sistem ekonomi syariah sudah sangat tepat diterapkan di Indonesia sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi ini. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala sesuatu, terutama pada kondisi sektor perekonomian. Dengan adanya pandemi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang sangat tidak stabil. Anjuran pemerintah untuk stay at home dan pembatasan spasial berskala besar atau PSBB sangat mengganggu distribusi dan penjualan perusahaan atau UMKM. Sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi dengan pengurangan tenaga kerja, pengurangan isi produk, hingga pengurangan varian produk. Hingga 31 Juli 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak lebih dari 3,5 juta tenaga kerja baik formal dan informal yang terdampak COVID-19. Sedangkan dari data yang sudah di-cleansing Kemenker dengan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2.146.667 orang yang terdata by name by address. Adapun rinciannya terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1.132.117 orang. Sementara, pekerja formal yang di PHK mencapai 383.645 orang. Sedangkan, pekerja sektor informal yang terdampak sebesar 630.905 orang. Hal tersebut menyebabkan berdampaknya kesehatan fisik dan mental serta mempengaruhi produktivitas masyarakat dan kondisi sosial ekonomi negara. Salah satu peneliti, Hervita Diatri, mengatakan, selama pandemi COVID-19 ini ditemukan 4 masalah kesehatan mental di masyarakat. Pertama, tingginya proporsi depresi, kecemasan, dan distres di masyarakat, termasuk pada kelompok petugas di layanan kesehatan. Kedua, orang dalam usia produktif dan kelompok rentan lainnya seperti perempuan, anak, dan remaja, serta orang lanjut usia mengalami masalah kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Ketiga, semakin terbatasnya jangkauan pelayanan kesehatan mental di masyarakat. Sementara keempat adalah terputusnya layanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa dan meningkatkan resiko kekambuhan. Peneliti lainnya, Gina Aninjayati, mengatakan, survei di Indonesia menemukan bahwa proporsi orang dengan gejala depresi pada masa pandemi COVID-19 mencapai 35%. Angka tersebut lebih tinggi 5-6 kali dibandingkan dengan angka kejadian depresi di masyarakat umum berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018. Dewan Juri yang terhormat, dari paparan yang sudah saya jelaskan menambah keyakinan kami bahwa sistem ekonomi syariah dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sistem ekonomi syariah sebagai sistem yang syarat nilai sekaligus merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diyakini mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang produktif dalam kerangka keadilan. Dengan adanya ekonomi syariah sebagai wadah yang bertujuan menjadi acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi serta etika bisnis Islam di masa pandemi seperti ini. Maka dari itu, diharapkan ekonomi syariah ini dapat mensejahterakan masyarakat karena dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi
dengan berdasarkan atas ajaran agama Islam, sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Baik Dewan Juri yang terhormat, akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gabriela Putri Rosyal Dewi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya sebagai pembicara dua, izinkan saya untuk memberitahukan aspek-aspek penting mengapa kita setuju dengan mosi yang telah dibuat oleh panitia. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya setiap lapisan ekonomi masyarakat Indonesia sangatlah berbeda-beda. Maka masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah, khususnya mikro dan pekerja informal, berpendapatan harian tentu menjadi kelompok yang paling rentan tertekan oleh dampak COVID-19 ini. Dampak di sektor real tersebut kemudian akan menjalar ke sektor keuangan yang tertekan dan sejumlah besar investasi akan mengalami kesulitan pembayaran kepada investornya. Dengan kondisi seperti ini, mungkin banyak timbul pertanyaan besar, bagaimana Indonesia mampu melaluinya? Apa yang dimiliki bangsa Indonesia ini agar mampu bertahan di tengah gelombang wabah yang belum pasti kapan akan berakhir ini. Sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui bentuk atau model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dari seluruh elemen masyarakat. Khususnya umat muslim dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut. Di sini saya mempunyai contoh yang memperlihatkan bahwa ekonomi Islam sangat membantu para masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Yang pertama, sistem ekonomi Islam memaksimalkan pemanfaatan bantuan. Seperti yang kita tahu, bahwasanya pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19. Tidak hanya aspek kesehatan yang terpengaruh, tetapi aspek ekonomi dan pendidikan juga sangat dipengaruhi. Pada masa COVID-19 ini, masyarakat banyak yang terkena PHK. Pengangguran terus-menerus di Indonesia dikarenakan banyak perusahaan yang tidak menerima pegawai baru, tetapi malah mengurangi pegawai-pegawai mereka, dikarenakan perusahaan tersebut tidak meminimumkan hasil pengeluaran dengan hasil pendapatan mereka. Maka dari itu, bentuk peran yang diajarkan atau diterapkan dalam ekonomi Islam sangat menghidupi kebutuhan saudara-saudara kita. Bentuk peran tersebut ialah penyaluran bantuan langsung tunai kepada mereka yang membutuhkan dan mereka yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Di mana bentuk yang bisa kita terapkan melalui zakat, infak, sedekah, dan dari kita untuk para korban terkena dampak COVID-19. Pada masa pandemi ini, walaupun kita di rumah saja dan kegiatan ibadah seperti masjid-masjid saat ini ditutup sementara, di era media sosial ini, jamaah masjid tetap dapat digerakkan dengan membayar zakat secara online. Kemudian, literasi perhitungan zakat dapat dikuatkan dengan pendirian zakat center di masjid dan dari kampus-kampus terdekat. Yang kedua, bantuan usaha dengan sistem bagi hasil. Seperti yang kita tahu bahwa bank syariah tidak memperlakukan adanya sistem bunga saat customer meminta pinjaman bank. Tetapi, bank syariah memperlakukan sistem bagi hasil antara bank dan customer, di mana sistem ini sangat menguntungkan dan meringankan para masyarakat yang ingin membuka peluang usaha dengan modal pinjaman dari bank. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu bahwasanya aturan-aturan yang ada di dalam ekonomi berbasis Islam sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita ada. Jadi, aturan ini bukan buatan dari manusia. Aturan ini sudah pasti dibuat dengan menyesuaikan permasalahan yang ada saat ini. Seperti permasalahan tentang sistem bunga bank, di mana dalam bank syariah ditiadakan sistem tersebut. Tentu dalam kondisi pandemik seperti ini memberikan efek terhadap perekonomian. Bantuan efek yang diberikan berupa peluang usaha yang tidak perlu bergantung pada surat lamaran kerja lagi. Dan mereka bisa memberikan modal pada usaha sebagai sarana mengurangi dampak krisis adanya pengangguran.
Pada akhirnya, jika dua aspek utama ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga sekitar yang membantu, maka insya Allah sistem perekonomian kita bisa stabil. Dikarenakan sistem tersebut dapat membantu kepada orang-orang yang membutuhkan pada masa COVID-19 ini. Mungkin ini saja penguatan yang bisa saya sampaikan. Penguatan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya sebagai pembicara 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sulastri, sebagai pembicara 3, akan melanjutkan penguatan dari pembicara 2. Pada masa pandemi COVID-19, Indonesia mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Salah satu bentuk upaya yang telah ditawarkan oleh dunia untuk mengurangi penyerangan wabah ini adalah physical distancing. Namun, sangat disayangkan sekali, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. Dalam kajian teori ilmu ekonomi, pembatasan aktivitas masyarakat akan berakibat besar pada penurunan agregat supply atau AS dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah produksi atau kuantiti. Ketika masyarakat hanya berada dalam kondisi berdiam diri di rumah, akan menyebabkan penurunan permintaan secara agregat atau agregat demand, atau AD, yang berujung pada jumlah produksi yang terus menurun. Penurunan ekonomi yang berkelanjutan juga akan merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran agar dapat berjalan normal dan seimbang. Dampak krisis ekonomi dirasakan oleh seluruh tingkatan masyarakat. Masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah, khususnya mikro dan para pekerja dengan pendapatan harian, tentu menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak tersebut. Dalam situasi seperti ini, ekonomi syariah menjadi salah satu solusi dari masalah tersebut, sebab pada dasarnya, jika dilihat dari akad dalam fikih muamalah, sebagian besar akad pola hubungan kerjasama berbeda dengan konvensional. Kerjasama ini mengakomodir pihak yang kelebihan dan kekurangan. Ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah dapat memperkuat usaha kelas atas hingga UMKM. Lembaga keuangan publik Islam yang mengelola zakat, infak, dan sedekah dapat menjaga jaring pengaman sosial dan ekonomi rumah tangga. Ekonomi syariah ini adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekonomi syariah juga sering dikatakan sebagai ekonomi kerakyatan karena bergerak bersama masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencari pemenuhan berbagai keperluan hidup, baik yang bersifat pribadi ataupun yang bersifat kolektif. Dalam pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah transaksi menggunakan uang yang dikeluarkan Bank Sentral. Bank Sentral sangat berperan dalam membantu pemerintah dalam kegiatan makro, dalam transaksi kegiatan ekonomi, masyarakat menggunakan mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Semakin banyak permintaan akan uang, maka nilai mata uang akan semakin naik. Dalam konsep ekonomi syariah, uang digunakan dalam transaksi untuk kegiatan yang bersifat real. Namun, kenyataannya terkadang uang digunakan dalam kegiatan bersifat spekulasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sehingga tidak jarang masyarakat menggunakan mata uang negara lain. Sedangkan, dalam Islam hal tersebut sudah jelas-jelas dilarang. Maka dari itu, hendaklah sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan transaksi kegiatan ekonomi menggunakan mata uang rupiah sehingga dapat menstabilkan nilai mata uang Indonesia. Yang kedua adalah upah nominal.
Dalam pandemi saat ini, sebuah perusahaan tetap menjaga stabilitas mengenai upah yang diberikan kepada pekerja, supaya keseimbangan di kalangan masyarakat dapat terjamin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah kebijakan perekonomian. Kebijakan perekonomian sangat berdampak sekali terhadap masyarakat, perusahaan, dan yang lainnya, karena berhubungan terhadap kesejahteraan. Maka dari itu, kebijakan perekonomian memiliki tujuan-tujuan yang berkaitan terhadap ekonomi syariah. Tujuan-tujuan tersebut adalah memaksimalkan tingkat pemanfaatan sumber-sumber, minimisasi kesenjangan distributif, dan pelaksanaan aturan-aturan permainan oleh unit-unit ekonomi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disimpulkan oleh pembicara pertama. Baik Dewan Juri yang terhormat, saya Salma Tasya Tamimi selaku pembicara kesimpulan dari tim Pro dalam mosi Sistem Ekonomi Syariah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi. Dari apa yang sudah dipaparkan pembicara pertama, kedua, dan ketiga, bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala sesuatu, terutama pada kondisi sektor perekonomian. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut. Di sini, sistem ekonomi syariah menawarkan solusi berupa yang pertama, sistem ekonomi syariah dapat memaksimalkan pemanfaatan bantuan, dan yang kedua, yaitu bantuan usaha dengan sistem bagi hasil. Jika dua aspek utama ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga sekitar yang membantu, maka insya Allah sistem perekonomian kita bisa sedikit stabil. Dikarenakan sistem tersebut sangat membantu kepada orang-orang yang membutuhkan pada masa COVID-19 saat ini. Walaupun sistem ekonomi syariah ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan berdasarkan atas ajaran agama Islam, bukan berarti masyarakat non-Islam tidak dapat menerapkannya juga. Sistem ekonomi syariah ini dapat diterapkan bagi semua agama, asal tetap menggunakan prinsip-prinsip Islam. Maka, saya tekankan kembali bahwa sistem ekonomi syariah dapat menjadi salah satu solusi dalam memperbaiki perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebab, pada dasarnya, jika dilihat dari akad dalam fikih muamalah, sebagian besar akad pola hubungan kerjasama berbeda dengan konvensional. Kerjasama ini mengakomodir pihak yang kelebihan dan kekurangan. Ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah dapat memperkuat usaha kelas atas hingga UMKM. Lembaga keuangan publik Islam yang mengelola zakat, infak, dan sedekah dapat menjaga jaring pengaman sosial dan ekonomi rumah tangga. Maka dari itu, insya Allah dengan diterapkan sistem ekonomi syariah ini dapat membantu perekonomian masyarakat menjadi sejahtera. Baik, Dewan Juri yang terhormat, itu yang bisa saya dan teman-teman sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.